Hai everyone, kembali lagi di MR Dikin Salmi. Dan dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah cara mendeskripsikan benda ya. Kalau misalnya kalian ingat di beberapa waktu lalu ya, saya sudah memberikan cara dimana untuk membuat symbol definitions, lalu berikutnya mendeskripsikan makanan, dan kali ini kita masuk ke deskripsi benda gitu ya, atau mendeskripsikan benda gitu ya. Yuk kita sama-sama belajar. Buat yang belum tahu caranya, simak terus videonya, tak kasih tahu caranya. Oke, sesuai judul ya, how to describe a thing, atau mendeskripsikan benda. Caranya gimana sih? Sebenarnya mirip-mirip dengan deskripsi makanan ya, beberapa waktu lalu ya, yang ada di video sebelumnya. Nah, bisa dicek aja untuk mendeskripsikan makanan bagaimana ya caranya. Nah, caranya ada di ini ya, konten sebelumnya ini ya, jadi bisa dicek nanti ya. Oke, nah caranya bagaimana sih? Kita langsung masuk ke caranya aja ya, biar cepet, biar langsung masuk ke poinnya. Oke, nah di sini adalah yang pertama itu, biasakan ya untuk mendeskripsikan apapun ya, benda atau mungkin apa, dari sesuatu yang bisa dilihat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya enak dan urut, nanti tidak lompat-lompat atau random. Oke. Nah, yang pertama di sini tentunya yang bisa dilihat adalah warna. Oke. Warna, color ya. Lalu ngomongnya gimana? Bisa pakai yang paling simpel, it is gitu ya, atau it is commonly bla bla bla, it has many colors like apa-apa dan apa gitu ya. Nah, untuk kalimat atau contoh kalimat di sini yang saya buat adalah paling simpel ya. Nanti untuk prakteknya, ketika nanti kalian mau praktek untuk mendeskripsikan barang, bisa dikombinasikan atau sesuai dengan style kalian masing-masing ya. Tentunya akan sangat bagus jika kalimatnya makin kreatif. Tapi ingat, yang saya buat ini cukup, atau mungkin cara yang paling simple gitu ya, untuk membantu kalian supaya nanti bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah. Lalu yang kedua, nah sebelum itu kita masuk ini, misalnya color nih, ada contoh banyak banget ya, jadi nanti bisa digunakan untuk mendeskripsikan warna. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke shape, bentuk ya. Bentuknya gimana sih ya? Bisa pakai it is apa, the shape is apa ya, very simple ya. Vocabulary shape ada banyak banget ya. Di sini ada contohnya, misalnya ada square, circle, oval ya, rectangle, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini karena emang ini ya, untuk bentuknya emang agak ke stretch, jadi square-nya agak aneh gitu ya, tapi sebenarnya itu memang square yang bujur sangkar ya, berarti persegi. Oke, langsung lanjut di bagian berikutnya, ada size ya. It is apa atau the size is apa. Size di sini maksudnya adalah bisa dideskripsikan dengan cukup simpel, misalnya itu besar, kecil ya, tiny, small, dan lain-lain, big. Nah, seperti itu. Jadi cukup bisa deskripsikan dengan simple seperti itu. Kalau memang tahu ukurannya, misalnya berapa kali berapa, nah itu bisa juga nanti dideskripsikan dengan cara yang lebih detail gitu ya. Lalu ada material ya. Material berarti bahan pembuatnya ya. Ini cukup simpel untuk cara yang ngomongnya bagaimana, cukup bilang it is made of gitu ya. It is made of apa gitu ya. Materialnya ada banyak banget dalam bahasa Inggris ya. Ini contohnya yang bisa digunakan ya, ada plastik, metal, paper, wood, brick, material, dan lain-lain ya, rubber, rock, hard, dan masih banyak lagi sebenarnya untuk ini ya, materials yang bisa digunakan. Ini hanya sebatas contoh saja, atau contoh yang paling simpel yang bisa digunakan yang paling sering ini ya, untuk everyday materialsnya. Lalu berikutnya ada price, harga ya. Harga di sini kalau memang bisa dideskripsikan harganya. Kalau memang nggak bisa dideskripsikan harganya, bisa cukup bilang dengan cara ini ya. Banyak banget di situ, ada misalnya reasonable, ada average, ada
affordable, oke. Lalu ada cheap, ada expensive. Jadi bisa menggunakan adjective untuk mendeskripsikan harga. Itu kalau memang nggak tahu harganya, tapi kalau tahu harganya itu lebih bagus. Jadi misalnya it is 1 million rupiah misalnya, atau it costs 2 million rupiah misalnya, memang bisa dideskripsikan harganya. Dan ingat, kalau memang harganya nggak bisa pasti, bisa pakai range ya. Jadi start from berapa sampai berapa gitu ya, up to berapa. Jadi mulai dari berapa sampai berapa. Nah, itu tentunya akan lebih bagus gitu ya. Namun kalau nggak bisa cukup atau mendeskripsikan dengan simple menggunakan adjectives yang bisa digunakan seperti expensive, cheap, lalu reasonable, affordable, dan lain-lainnya. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke place atau location. Di sini place atau location adalah yang dimaksudkan adalah tempat atau lokasi di mana kamu bisa membeli atau melihat atau menemukannya gitu ya. Karena sebagai contoh misalnya ya, untuk tempat beli ya, place to buy lalu place to find, itu nanti kemungkinan bisa berbeda, tiap-tiap bendanya bisa berbeda. Kenapa? Contoh misalnya gini, kita mau mendeskripsikan yang namanya pencils gitu ya, atau pensil. Nah, kalau pensil itu biasanya belinya di mana kan? Di toko buku atau di toko alat tulis kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu mendeskripsikannya dari place to find-nya ya, ditemukannya di mana, kan nanti jawabannya bisa di kelas ya kan, atau mungkin bisa di ini ya, ruang kantor misalnya. Nah, jadi tempatnya mungkin bisa berbeda-beda ya, depend on ini kamu menentukannya berdasarkan place to find-nya atau place to buy-nya gitu ya. Nanti bebas, cukup bilang aja you can find it in mana atau you can buy it in mana gitu ya. Oke. Nah, untuk place-nya nanti bisa digunakan ini ya, beberapa vocabulary public places in English ya. Seperti ini nanti bisa digunakan atau ini ya, sesuaikan dengan benda yang ingin kamu deskripsikan ya. Lalu berikutnya di sini masuk ke bagian the user ya. The user itu berarti pengguna ya. Pengguna berarti siapa sih yang menggunakan barang itu gitu ya. The user is apa? It is used by siapa ya. Nah, apa aja sih yang bisa digunakan untuk menjawab the user ini ya? Tentunya biasanya bisa digunakan yaitu adalah job or professions ya. Vocabulary job atau profession seperti ini nanti bisa digunakan untuk mendefinisikan user ya, ketika kamu ingin mendeskripsikan suatu benda. Jadi contoh misalnya kita masuk ke pencil tadi ya. Pencil berarti the user is siapa sih? Rata-rata ya biasanya ya, kalau nggak teacher ya student. Nah, nanti bisa dengan cara seperti itu ya, atau it is used by the teacher or the students, seperti itu contohnya. Nah, yang paling atau mungkin yang paling utama yang nggak boleh dilupakan dalam mendeskripsikan benda itu pasti satu hal ini ya, yaitu function. Otomatis harus ada gitu ya, karena ya buat apa juga kita mendeskripsikan benda kalau nggak ini ya bisa mendeskripsikan fungsinya. Kita nggak tahu fungsinya ya percuma juga gitu ya. Nah, caranya gimana? Bisa pakai yang pertama it is used to apa, lalu the function is for apa gitu ya. Misalnya untuk pensil tadi ya, it is used to write gitu ya, write on the paper, write on the book, write on the apa lagi ya, on the notebook, atau mungkin to draw. Nah, pensil juga ternyata juga bisa to draw ya, untuk menggambar, to draw on the drawing book. Nah, seperti itu ya, itu contohnya. Nah, nanti kita bisa latihan sendiri untuk bagian ininya ya, describing itemsnya atau mendeskripsikan bendanya. Kita bisa coba nanti di part berikutnya ya. Lalu, nah sampai seperti yang tadi untuk bagian deskripsi makanan, tapi kalau ini di bagian deskripsi benda juga ada yang namanya additional information. Nah, additional informationnya di sini sudah saya contohkan ada dua hal ya, kemungkinan nanti bisa ditambahkan, tapi kalaupun tidak berarti mungkin nanti tiap benda akan memiliki additional informationnya tersendiri. Itu pun kalau ada, kalau enggak juga enggak masalah. Saya rasa sudah cukup dengan cara definisi atau deskripsi yang sudah ini ya kita buat di awal-awal tadi ya, mulai dari function, lalu color, lalu shape. Itu saya rasa juga sudah cukup untuk mendeskripsikan yang namanya benda ya. Additional information ini contohnya misalnya ada handphone, berarti nanti bisa kamu sebutkan detail specification-nya seperti RAM, internal memory, kamera, dan lain-lainnya. Lalu mungkin kalau memang
yang dideskripsikan itu adalah kendaraan, bisa pakai detail physical appearance-nya, jadi misalnya two wheels, four wheels, dan lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kalian untuk mendeskripsikan benda? Kalau sudah siap, nanti silahkan tulis di kolom komentar benda yang ini ya. Wah. Oke, berikutnya di sini kita buat contoh ya. Saya buat contoh, sudah di sini ada yang namanya flash drive ya. Nah, flash drive ya, namanya bukan flash disk ya. Ingat, namanya flash drive, bukan flash disk. Mungkin selama ini kita masih sering salah menyebut dengan kata flash disk ya, padahal it is not disk ya, it is drive, jadi flash drive. Oke. Nah, ini contoh aja cara mendeskripsikan yang namanya flash drive. Di sini yang pertama, di situ saya sudah membuat deskripsi, yaitu it has many colors ya, like black, red, white, blue, and many more ya. Biasanya emang flash disk rata-rata punya banyak warna gitu ya, variasi warna mulai dari hitam, merah, putih ya, walaupun nggak semua merek, nggak semua tipe, tapi umumnya kan biasanya ada ini ya, black atau white-nya gitu ya. Lalu berikutnya di situ saya mencoba mendeskripsikan berdasarkan bentuknya, yaitu commonly rectangle ya. Rata-rata bentuknya rectangle ya, walaupun mungkin ada beberapa bentuk yang sesuai dengan atau mungkin ini ya mirip dengan karakter tertentu gitu ya, tapi umumnya tetap rectangle panjang-panjang gitu ya, persegi panjang. Lalu berikutnya it is small and a little bit flat. Oke. Jadi sedikit mungkin lebih ini ya, agak datar bentuknya, lalu kecil ya. The price ya depends on the storage ya, of course ya. Tentunya harganya berdasarkan storage-nya ya. Semakin besar storage-nya, biasanya harganya pun juga semakin mahal ya. It is used by the students, teachers, and many more ya. Biasanya dipakai oleh siswa, guru, atau mungkin yang lainnya juga bisa gitu ya. Nanti bisa disebutkan kalau memang ingin disebutkan ya. Lalu ada you can buy it in tech store or buy online ya. Jadi kalau tech store itu, kalau in English kita nyebutnya dengan tech store, toko jual komputer seperti itu biasanya kan juga jual flash disk ya. Atau buy online, ini yang paling simple ya, paling cepet gitu ya, nggak perlu kemana-mana, cukup tinggal di rumah ya, bayarnya via transfer, barangnya datang gitu ya. Lalu yang terakhir di sini saya coba deskripsikan berdasarkan fungsinya ya. It is used to save many documents, files from laptop, PC, or smartphone ya. Jadi flash drive ini fungsinya cukup simple sebenarnya ya, untuk menyimpan file atau dokumen gitu ya. Nanti filenya bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa mungkin dokumen-dokumen yang lain, dan ini ya, bahkan mungkin juga yang terbaru ini, bahkan flash disk juga bisa untuk ini ya, fungsi misalnya install ulang Windows atau main games dan lain-lain. Nah, ini adalah sebuah contoh cara mendeskripsikan ya, cara simple sebenarnya mendeskripsikan yang namanya benda. Yuk, yang belum tahu atau mungkin yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semaksimal mungkin ya. Oke. Dan jangan lupa untuk terus dukung ya konten dari MRD Consulting, konten bahasa Inggris setiap hari, supaya nanti kamu bisa dapat untuk pelajaran atau mungkin materi-materi ya, ilmu-ilmu yang bisa berguna buat kalian semua ya. Oke, terima kasih sudah support video ini, sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk terus cek ya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu update terbaru dari MRD Consult Me. Oke, sekian, terima kasih, thank you so much, see you next time.